Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu ini, minggu ke-8 setelah Trinitatis, biarlah Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah persembahan kepada Tuhan kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama. Dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-8 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis di dalam Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah,
Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perjalanan hidup kita, sering sekali kita melakukan dosa dan pelanggaran yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pada kesempatan hari ini, marilah kita datang ke hadiran Tuhan
memohon pengampunan dosa kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar satu pujian dari KOR PP GKPI Padang Bulan. This is my song.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, kita nyanyikan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yang dapat memecahkan segala hadirat, yang mencurahkan hidup di hati yang aman, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh, mendaki gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku percaya Allah yang tetap, yang oleh sabda kita kenal. Kata pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai tambahan warta bagi kita pada minggu ini. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026, PP GKPI Padang Bulan akan melakukan evangelisasi kur di semua sesi ibadah minggu, baik pagi, siang, sore, dan malam, dan bazar makanan minuman setelah selesai ibadah minggu. Evangelisasi KOR ini diadakan dalam rangka keikutsertaan mereka di kegiatan Samosir International Choir Competition 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 27 September 2026. Mereka sangat berharap mendapat dukungan secara moral dan materi dari seluruh jemaat yang beribadah pada minggu ini. Oleh karena itu, mohonlah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jangan langsung pulang setelah selesai ibadah,
agar dapat menyaksikan evangelisasi KOR GKPI serta membeli makanan dan minuman pada bazar yang mereka selenggarakan. Demikianlah warta tambahan pada kita pada saat ini. Untuk menyambut kebenaran sabda Allah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup melimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita berdoa. Tolonglah kami Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus itu yang berbicara atas kami, mengendalikan kehidupan, arah berpikir, dan pengharapan kami untuk menjalani hidup di dalam kebaharuan, supaya kami mengikuti proses dalam karya Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kuasai hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, agar kami tunduk dan setia kepada firman itu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu 8 setelah Trinitatis tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan baca untuk kita semua, mari Bapak Ibu dengarkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia
Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat menarik bagi kita dalam tema khotbah minggu kita pada saat ini yang mengatakan karya Allah bagi orang-orang pilihannya. Karya Allah bagi orang-orang atau bagi orang pilihannya. Tentu sekali kita akan bertanya, apa karya Allah dalam hidup kita? Dan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita di era zaman sekarang, secara khusus di keadaan kita yang sudah berbaur dengan teknologi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karya Allah bagi orang pilihannya, dalam teks ini kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan kita. Bagaimana kitab Roma ini dalam pemahaman Paulus yang mengajak orang untuk mengerti dan memahami bahwa manusia tidak akan pernah henti-hentinya mengalami atau berjalan dalam situasi penderitaan di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu ketika manusia itu berada di dalam penderitaan di masa kini, tentu kita hanya akan beroleh kekuatan hanya karena pengharapan tentang masa yang akan datang, di mana Kristus akan datang memulihkan dunia yang sedang rusak ini. Itu makanya sangat menarik pendapat seorang teolog yang bernama Jurgen Moltmann yang menyampaikan bahwa Allah sedang merancang dunia ini untuk kebaikan, untuk mengarah kepada kebaikan yang dia sebut dengan creatio continua, atau penciptaan Allah itu tidak hanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada atau creatio ex nihilo, namun Allah juga bekerja dan bergerak untuk melakukan creatio continua tadi, atau membuat sesuatu itu dibaharui terus-menerus, diciptakan terus-menerus. Kita kan diciptakan menjadi manusia yang baru supaya seturut dengan gambar halik atau sesuai dengan gambar Allah sebagaimana semula kita diciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada penciptaan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31 ada sebutan Allah di sana dengan kata tofmeot yang berpengertian sungguh amat baik. Lalu dalam kata tofmeot itu juga lah masuk rancangan sungguh amat baik itu kalau dihubungkan ke manusia itu sendiri, kepada kita sebagai personality, maka itu diarahkan kepada imago Dei, di mana kita adalah gambar Allah yang menurut gambar Allah dan rupa kita diciptakan, yang merujuk kepada kesempurnaan itu sendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka tofmeot ini mengalami keruntuhan dan kerusakan. Imago Dei Allah itu mengalami kehancuran dan kerusakan, sehingga Allah melakukan karya yang bersifat kontinu atau kontinua tadi untuk memulihkan umatnya. Itu makanya didahului dengan pengiriman para nabi dan dilanjutkan kepada pemilihan bangsa Israel menjadi bangsa yang diurapi oleh Allah
salah satu bangsa yang dihususkan, lalu berlanjut kembali kepada proses perjalanan bangsa Israel sampai kepada penebusan di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan relasi manusia yang terputus dengan Allah, untuk memulihkan relasi manusia yang sedang rusak kepada Bapa di surga. Sehingga kita mengalami pembaharuan dan kesempurnaan. Namun tidak berhenti di situ. Allah mengirimkan kembali Roh Kudus untuk menghibur, untuk menuntun kita kepada kebenaran. Supaya kita hidup di dalam kebenaran atau menerima kebenaran itu menjadi citra, karakteristik yang menjadi hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah kita melihat bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Allah tidak pernah berhenti. Zulgar Motman menyebutkan bahwa dalam dimensi kreasi kontinua itu, dia membuat ada 3 dimensi. Dimensinya adalah dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di masa lalu Allah tetap memelihara kehidupan kita. Masa kini Allah menuntun kita untuk berjalan. Dan di masa yang akan datang, Tuhan juga menantikan kita untuk menerima keselamatan di hari kedatangan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Zulgar Motman memahami berbeda. Kita mungkin memahami realita dunia semakin jahat, namun Zulgar Motman memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa dunia ini akan semakin menuju kepada rencana Allah, menuju kepada prospek yang disediakan oleh Tuhan kepada kebaikan. Sehingga akan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itu pandangan-pandangan yang mungkin bisa mengarahkan kita dalam teks ini. Lalu dalam teks ini apa yang mau kita kutip tentang karya Allah? Karya Allah yang pertama dalam teks ini adalah kita lihat di pasal 8 ini ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka karya Allah bagi orang yang percaya adalah mengirimkan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus untuk kehidupan kita, supaya Roh Kudus itu menuntun kita untuk berdoa. Karena secara kehidupan atau dari keberadaan kita sebagai makhluk yang penuh dengan dosa, kita tidak sanggup untuk berdoa di dalam roh dan kebenaran. Karena itu Allah mengirimkan itu supaya kita dibantu dalam kelemahan kita. Kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Bukan hanya keterbatasan secara fisik, bukan hanya keterbatasan secara finansial ataupun secara intelek, namun kita juga punya keterbatasan lisan untuk berbicara. Itu makanya Yesus katakan, sebab kamu tidak dapat melakukan apa-apa tanpa aku. Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa Kristus yang menggerakkan, tanpa Roh Kudus yang membantu kita untuk mengerjakan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kalau Anda mengerjakan kebaikan, jangan Anda berpikir bahwa itu adalah prestasi murni dari kita. Itu adalah bantuan roh untuk kita tampilkan sebagai anak-anak Allah. Itu adalah bagian dari karya Allah yang menuntun kita untuk menjadi hidup lebih baik atau berdaya guna bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Lalu yang berikut kembali dalam teks ini kita melihat kembali dikatakan bahwa roh itu membantu dalam kelemahan kita, dan bantuan ini Bapak Ibu disebut dengan present middle indikatif. Dalam akar katanya disebut itu menolong, mengambil bagian bersama-sama, memikul bersama, dan membantu itu dalam teks ini adalah yang berlangsung dulu, kini, dan yang akan datang. Sehingga pertolongan Allah tidak berhenti di masa lalu.
Kalau Allah menolong Anda di masa lalu, maka Allah juga menolong Anda di masa sekarang, dan Allah juga menolong Anda di masa yang akan datang. Sehingga kita tidak putus pengharapan dan kita tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Itu arahan yang mungkin kita lihat dalam teks pasal yang ke-26 tadi. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dan ternyata Yakobus mencatat demikian. Dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita sangat diuntungkan karena Roh Kudus itu menuntun kita berdoa, bahkan Dia mewakili kita berdoa, menerjemahkan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Dalam Yakobus ini disebut kadang kita manusia pun ternyata salah berdoa. Yakobus mencatat dalam Yakobus 4 ayat 13 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka doa yang salah itu yang cenderung terjadi adalah kita berdoa dengan hawa nafsu atau dengan keinginan. Sehingga kita berdoa dengan keinginan-keinginan kita. Padahal Allah mau menolong kita, mau membentuk kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan keinginan. Maka bedakan Bapak Ibu, kita berdoa dengan kebutuhan dan keinginan. Allah tidak akan menjawab doa kita berdasarkan keinginan kita, tetapi Tuhan akan menjawab doa kita berdasarkan kebutuhan kita. Sebenarnya apa yang kita butuh begitu? Sebenarnya apa yang kita perlukan? Bukan yang kita ingini. Karena Allah menuntut kita untuk menjadi seperti yang diingininya, bukan seperti yang kita ingini. Lalu Allah memberikan apa yang kita butuhkan untuk menjadi seperti yang diingininya. Itu tuntunan Roh Kudus untuk kita berdoa dalam kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam teks ini bahwa teks ini tidak sedang mengajarkan ketika Allah berkarya dalam hidup kita, ketika Allah membentuk kita untuk menuju kepada hal yang baik atau menuju kepada kesempurnaan itu sendiri atau menuju kepada gambar Kristus. Maka Allah tidak sedang mau mengatakan kepada kita, ketika Anda mengikut Tuhan, ketika Anda percaya sama Yesus, maka tidak ada beban, tidak ada persoalan, tidak ada penderitaan, tidak ada hambatan, dan tidak ada tantangan. Bukan itu. Karena sekarang kita sangat digoyang dengan datangnya teologi prosperity atau teologi kemakmuran dari Amerika, yang mengatakan ketika Anda mengikut Yesus, maka semuanya akan aman-aman saja, tidak ada penderitaan, Anda akan sukses, tidak akan gagal, Anda akan berhasil, tidak akan terbentur, Anda akan makmur secara ekonomi. Lalu banyak di Amerika sekarang berbondong-bondong dan suka dengan teologi prosperity ini atau teologi kemakmuran ini. Karena semua orang pada umumnya ingin makmur dan mereka sangat getol untuk memberitakan ini. Dan bahkan di Indonesia juga saya kira ini juga sekarang sedang digembor-gembor di Indonesia. Sedang laris-laris ya di Indonesia teologi prosperity. Teologi yang selalu menjanjikan bahwa ketika Anda mengikut Yesus, segala sesuatu, segala masalah tidak akan ada lagi, tapi yang ada adalah hanya berkat, 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 dan berkat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita tidak menjanjikan demikian. Alkitab kita menjanjikan bahwa Allah tidak menjanjikan Anda kekayaan, tetapi Allah menjanjikan penyertaan. Maka Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
kita akan disertai oleh Allah. Penyertaan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang bermasalah yang butuh keselamatan. Orang yang sakit yang butuh dokter. Orang yang hidup dalam pergumulan lah yang butuh pembebasan. Maka Alkitab kita sedang mengajar kita untuk mengatakan, orang percaya boleh menderita, orang percaya boleh mengalami kegagalan dan benturan dalam hidupnya, tetapi orang percaya tidak larut dan tidak hancur oleh penderitaan dan persoalan. Tapi dia mampu survive, bangkit dalam kehidupannya, bahwa di dalam pikirannya, dalam iman dan pengharapannya, Allah menyertai dalam penderitaan itu. Maka sangat menarik, ada seorang yang bernama Yakub menuliskan quote kira-kira demikian. Saya tidak berdoa supaya Allah mencabut kerikil-kerikil tajam dari jalan yang saya lalui. Tapi saya berdoa supaya Allah memberikan kekuatan bagi saya untuk menjalani kerikil-kerikil tajam tersebut. Supaya saya kuat melampaui kerikil tajam tersebut. Saya tidak berdoa untuk Allah mencabutnya. Artinya Bapak Ibu yang mau disampaikannya, ketika Anda percaya kepada Tuhan, jangan berharap tidak ada masalah. Tetapi berharaplah bahwa Allah akan menuntun Anda untuk mengatasi masalah. Anda akan dituntun oleh Tuhan untuk mengatasi persoalan dan penderitaan yang Anda miliki, yang Anda hadapi, atau yang sedang menekan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat menarik dalam teks kita ini di ayat yang ke-28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Dikatakan di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tidak menyebutkan segala sesuatunya itu berkonotasi positif, tetapi segala sesuatu itu bisa ada dua kemungkinan. Apakah itu sifatnya negatif atau sifatnya positif? Apakah itu sukacita, apakah itu duka? Sehingga lagu kita sangat menarik dalam lagu Kidung Jemaat yang mengatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku digiring oleh Yesus penebus. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Dan seterusnya diakhiri dengan kata, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa tidak ada dalam paradigma Calvin, Johannes Calvin dan Luther mempunyai ide yang sama tentang teks yang ke-20 ayat yang ke-28 ini. Bahwa dalam penderitaan, dalam sukacita, Allah tetap berkarya dan Allah tetap berperan aktif. Sehingga tidak ada suatu masa, tidak ada suatu kejadian, atau tidak ada sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita tanpa Allah mengetahuinya. Sehingga kalau Allah mengetahuinya, kalau Allah mengetahui dan mengizinkan itu terjadi untuk kita, tentu sekali Roma ini mau menjawab, itu untuk kebaikan. Bisakah kita memandang bahwa kegagalan adalah kebaikan? Bisakah kita memandang bahwa bencana adalah bagian dari kebaikan yang dirancang oleh Tuhan? Allah tidak lepas dari bencana, tetapi ada kebaikan yang mau dirancang Allah, maka diizinkan bencana itu terjadi. Bisakah kita memahami Bapak Ibu, bagaimana dalam teologi bencana orang bisa menerima bencana itu pun bisa menjadi berkat bagi orang yang percaya. Dalam kreasi kontinua ini dan dalam paradigma berpikir kitab Rom ini, kita diajak untuk change
atau mengganti kacamata kita. Selama ini mungkin kita memakai kacamata manusiawi. Hari ini mari kita membuka dan mengganti kacamata kita ini dengan kacamata Allah, kacamata spiritual, untuk melihat dari sudut Allah memandang, bukan dari sudut manusia memandang. Kalau dari manusia kita memandang, kegagalan yang kita miliki itu adalah kehancuran. Penyakit yang kita miliki itu adalah kehancuran. Duka yang kita hadapi itu adalah kehancuran. Dan segala benturan kesulitan yang kita hadapi itu adalah merujuk kepada kehancuran. Tapi kalau kita melihat dari cara Allah memandang, maka kita akan melihat ada karya Allah, ada rencana kebaikan yang Tuhan titipkan di sana. Bapak Ibu, jangan tersinggung. Saudara-saudara kami yang datang dari Kabanjahe, bisakah Anda melihat bahwa erupsi Gunung Sinabung yang terjadi berlarut-larut bahkan sampai menutup satu desa, bisakah kita melihat itu sebagai anugerah Allah? Ini agak kejam kan begitu. Kita diperhadapkan dengan realitanya. Bagi orang yang ada di sana mungkin akan menggerutu kepada saya. Ini pendeta ini kurasa salah makan obat ini kan, mungkin begitu. Kalau orang yang berada di sana. Tetapi mari kita melihat, sudah berapa tahunkah Tanah Karo digerus unsur-unsur haranya dalam metodologi pertanian itu. Lalu Allah mengizinkan Gunung Sinabung erupsi untuk memulihkan unsur hara atau pertanian di Tanah Karo. Supaya dengan demikian beberapa puluh tahun yang akan datang, Tanah Karo tetap subur dan bisa memproduksi sayur mayur dan lain sebagainya untuk kelanjutan dalam kesehatan dan kebutuhan pokok bagi orang-orang yang ada di daerah kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau kita melihat dari kacamata itu, kita akan melihat hal-hal yang baik. Kita akan melihat bagaimana Allah berperan dalam penderitaan. Bisakah kita melihat misalkan kegagalan kita adalah berkat yang tertunda dari Tuhan. Anda sedang ditunda untuk mendapatkannya, bukan Anda tidak diberkati. Bisakah kita melihat bahwa kegagalan, benturan, bahkan kesulitan yang kita hadapi juga dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, supaya kita berproses menuju kepada kebaikan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini jika dihubungkan dengan kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai 7 akan sangat termenarik di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengarahkan kita dalam memahami teks Roma 8 tadi. Kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai 7, kira-kira dikatakan demikian Bapak Ibu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Penderitaan itu membentuk kita. Benturan itu membentuk kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Benturan itu menyadarkan kita bahwa betapa rapuhnya dan lemahnya kita manusia. Maka kita butuh pertolongan dan lawatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan semakin disinkronkan kembali dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Saya mengajak kita Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus bisa memakai kematian untuk keselamatan, kenapakah Dia tidak bisa memakai penderitaan untuk kebahagiaan kita? Apakah tidak mungkin kesulitan yang kita alami bisa digunakan oleh Tuhan untuk kebangkitan kita dalam hal kehidupan kita berjalan? Kalau saja kematian saja bisa menjadi jalan Allah untuk melakukan penebusan, kenapa tidak kesulitan, penyakit, penderitaan yang kita miliki dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita, menebus kita, membaharui kita untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara, saya yakin Anda punya pergumulan masing-masing, penderitaan masing-masing. Kita datang dari latar belakang yang berbeda, dari komunitas yang berbeda, dari budaya yang berbeda, bahkan dari pergumulan situasi hidup yang berbeda. Dan saya yakin setiap orang punya pergumulan dan persoalan. Tapi katakan dalam hatimu, bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus, saya akan bangkit dan survive. Kematian-kematian, situasi-situasi yang mematikan pengharapanku, yang mematikan pikiranku, yang mematikan inovasiku, bersama Yesus akan dibangkitkan dan dibaharui. Hanya 3 hari Yesus berada di dalam kubur itu. Maka Bapak Ibu, izinkan Anda hanya 3 harilah terkubur impianmu. Bangkitlah bersama dengan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita merenungkan pergumulan-pergumulan kita hari ini. Mari kita melihat diri kita sekarang. Lalu katakan, memang lagu kita setelah khutbah itu sangat menarik, yang berdasarkan pengalaman dari Budi Haryono tentang kehilangan dan frustasi yang terjadi. Namun dia berkata bahwa Allah itu sungguh baik, sungguh amat baik. Itu Allah yang dia sembah. Tapi saya mengajak kita bernyanyi sejenak, rasakan kuasa Tuhan menyertaimu Bapak Ibu. Allah peduli dengan persoalanmu, tidak membiarkan. Dia peduli dengan pergumulan. Maka kita coba bernyanyi dengan song leader juga dipandu nanti. Allah peduli. Banyak perkara itu ya. Coba lihat perkara-perkaramu. Bawa ke Tuhan hari ini supaya Tuhan pulihkan, Tuhan ubahkan. Tuhan bentuk perkara itu. Lihat perkara itu dari cara Tuhan, agar dia menjadi sesuatu yang berharga bagimu. Coba renungkan Bapak Ibu. Kita tutup mata saja karena saya kira semua hafal lagu ini. Nyanyikan sekali lagi.
simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa halang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, tentulah dalam setiap pergumulan kami, persoalan yang kami alami, beban hidup, tantangan dan tekanan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami terkadang bertanya-tanya, di manakah Allah? Namun hari ini kami disadarkan bahwa dalam segala situasi itu, dalam segala penderitaan kami, dan ketika kami menangis, dan ketika kami Tuhan Yesus mengalami kesusahan, Allah juga hadir bersama dengan kami. Allah juga hadir bersama, melihat perkara-perkara yang kami alami. Ada itu penyakit, ada itu ekonomi, ada itu persoalan keluarga, suami istri. Ada juga persoalan dengan anak-anak. Bahkan mungkin juga ada persoalan-persoalan di tempat kami bekerja dan berelasi di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami yakini hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan membantu kami, senantiasa menolong kami dan tak henti-hentinya mengarahkan kami, agar kami dibentuk sesuai dengan rencana Allah, dalam misi keselamatan Allah, supaya kami menuju kepada kesempurnaan, yaitu menjadi seperti Kristus atau mengimitasi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, sebagai anak-anak Allah yang telah dipanggil dan ditetapkan, dan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kiranya segala pergumulan Tuhan lawan, Tuhan ubahkan segala kehidupan kami. Biarlah kiranya segala penyakit juga disembuhkan di dalam Yesus, dan segala beban kami mohon Tuhan Roh Kudus membantu kami untuk menopang dan menjalani semua perjalanan kehidupan kami dengan harapan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh baik, sungguh teramat baik.
jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk memberi persembahan tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu.